Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'alahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu ila akhirih. Shadaqallahu alaihi. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, karena Allah Maha Pengasih Penyayang sehingga kita masih bisa bernafas, dan nafas itulah yang kita bisa mengambil energi dari ruang kosong. Dengan bernafas kita memahami bahwa ruang kosong itu ada energi, ada kekuatan. Buktinya, faktanya kita menghirup bisa hidup lagi. Manakala kita sudah tidak bisa menghirup dan sudah menghembuskan nafas yang terakhir, maka kita tidak punya energi lagi, alias kita sudah meninggal. Itulah perlu kita syukuri. Syukur dalam arti juga menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa apapun. Dan juga syukur juga berarti kita ini membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, membuka mata qalbu, sehingga kita akan mendapatkan nur ilahi atau cahaya ilahi. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk 1 Agustus 2025 ini saya akan sharing menyampaikan yang bertopik yaitu meniti ke dalam diri untuk bertoleransi. Hari kemarin saya diundang untuk para tokoh masyarakat dan para tokoh agama yang narasumbernya adalah Kecamatan, Koramil, dan Kapolsek. Nah, diantaranya yang paling penting adalah kita satu, bertoleransi. Yang kedua, jangan mengganggu lingkungan yang menimbulkan gejolak masyarakat. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang hanya sepele, ada tawuran dan sebagainya, berbeda perguruan pencaksilat, hanya lirik-lirikan dan lain sebagainya akan menjadi hal. Ini penyakit sosial yang perlu kita proteksi di dalam keluarga kita dan juga di dalam masyarakat kita. Namun karena kita punya petunjuk Al-Quran, dalam kita meniti dalam diri untuk bertoleransi. Kenapa manusia itu sulit bertoleransi? Karena tidak tahu asal usulnya.
kalau kita zaman sekolah dulu, mungkin yang sudah sampai SLTA akan mengerti tentang ilmu fisika. Ilmu fisika itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam atau kehidupan yang bisa dirasakan oleh indera manusia, dan itu tanpa bantuan alat, misalnya kecepatan, gerak, panas suhu udara, dingin atau panas, bentuk bangunan atau ruang, benda materi, zat, dan lain-lain. Sementara karena kemajuan ilmu, ada ilmu fisika kuantum, ialah ilmu yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam atau kehidupan yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Misalnya gelombang energi, atom, dan apapun yang sebenarnya ada namun tidak bisa dirasakan, ya, ada tapi tidak bisa dirasakan atau ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, disinilah awal dari segalanya. Ketika kita percaya ada sesuatu yang kita sebut sebagai Tuhan, yang keberadaannya tidak bisa dirasakan atau ditangkap oleh panca indera manusia, maka kita mulai menemukan titik cerah untuk mulai meniti, ya, meniti ke dalam diri dan meneliti fenomena ini melalui ilmu fisika kuantum. Jika kita bicara tentang ilmu fisika, penjelasan fisika kuantum, kita ambil adalah yang paling mudah. Misalnya, kalau ilmu fisika dan fisika kuantum khususnya mengatakan bahwa unsur terkecil dari suatu benda adalah atom. Nah, atom ini kalau kita bedah lagi, unsurnya itu yang terkecil adalah inti atom. Terdiri dari 3 unsur, yaitu neutron yang memiliki muatan listrik netral, ya, energinya netral alias tidak bermuatan, yaitu baik positif atau negatif. Yang kedua adalah proton yang memiliki muatan listrik energi positif. Yang ketiga adalah elektron yang memiliki muatan listrik negatif. Jadi dari sini kita tahu bahwa bagian terkecil dari suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup, termasuk kita manusia ini adalah terdiri dari atom itu, yaitu neutron, proton, ya, dan di situ ada intinya. Nah, sementara elektron sebagai energi negatif tidak bisa menyatu dengan energi yang tadi, yang netral tadi. Oleh karena itu, disinilah kita dapat mengambil pelajaran bahwa seandainya kita itu netral dan ada sifat positif, maka kita bisa menyatu dengan Allah atau menyatu dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita berenergi negatif, maka kita tidak bisa menyatu pada Allah Subhanahu wa taala atau pada Tuhan. Nah, oleh karena itu Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq ila akhirih. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat itu tanda di semesta, di afaq, di ufuk-ufuk, di cakrawala, dan juga di dalam diri mereka. Nah, manakala manusia sudah mengenal dirinya itu ayat, maka dia akan paham hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dia akan memahami kebenaran. Tetapi ayat ini kalau kita ambil mafhum mukhalafah, siapa yang tidak kenal dirinya maka tidak akan bisa mengenal Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi tidak ada toleransi, karena sebenarnya unsurnya itu manusia sama. Kalau sudah mengetahui bahwa unsurnya sama, ada kesetaraan, ya, dan yang terjadi adalah kerukunan. Karena ajaran kebenaran itu berfokus pada kebebasan dari segala bentuk penderitaan
serta membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati itu sumbernya ada dalam diri setiap insan. Setiap insan harus mengenal asal usul sumber dari dirinya itu. Maka kita harusnya meniti ke dalam diri. Sebagai contoh, kalau kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kita lihat diri kita ini apakah menyikapi dengan bijak ataupun kita malah tidak menyikapi dengan bijak. Itulah tandanya kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal diri kita, ternyata diri kita ini aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari Allah, lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kemanapun kamu menghadap, ke timur dan barat, di situ ada wajah Allah. Inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Rabbmu Tuhanku meliputi segala manusia. Maka kita sebenarnya pasti bertoleransi dan tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan ada permusuhan, apalagi menjustifikasi orang lain. Oleh karena itu, tugas kita adalah menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Kalau kita mulai dari keluarga yang baik harmonis, masyarakat yang baik harmonis, maka kita akan mendapatkan yaitu buah-buah keindahan di dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Maka Nabi Ibrahim sudah mencontohkan kalau kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka pada Allah dan hari kemudian. Namun Allah berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila adabin nar wa bisal masir. Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang tertutup hatinya pun akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani sanksi yang buruk atau tempat-tempat yang buruk ataupun nar atau api penyiksaan. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kita yang dihadapkan oleh keadaan sosial yang tidak menyenangkan, maka kita mulai dari ibda bin nafsih, dari diri kita, lingkungan kita, kampung kita. Jangan sampai ada knalpot brong, jangan sampai ada telolet yang mengganggu lingkungan, jangan sampai ada anak-anak kita yang belajar perguruan silat tapi akhlaknya tidak baik. Kita masukkan perguruan silat yang di situ akhlaknya baik, moralnya baik, sehingga dia bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mari kita song-song hari kemerdekaan ini dengan bertoleransi. Jalanallahu wa yakum minal fa'ajil aminin wa tolana wa yakum fi sultanin ibadin salimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa anta qadrul rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la mulkiya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khutbah saya yang kedua adalah informasi bahwa kita ikut di Kabupaten Sukoharjo ada program dari Ibu Bupati akan mengumrohkan takmir masjid dengan syarat yang pertama dia aktif sebagai takmir.
Yang kedua, dia belum pernah umrah. Dan yang ketiga, dia tidak mampu. Namun ini berapa kuota yang diberangkatkan untuk tiap kecamatan, mungkin yang lebih tahu Bapak RT ataupun yang lain. Semoga kita semua nanti ada yang bisa mengikuti program tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wa mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.